Jadi harus mencintai dulu, mencintai wushu. Kalau orang Jawa bilang tuh gendeng wushu dulu, baru bisa ini ya, all out di situ. Jadi awal harus kita suka banget, kita harus mencintai pekerjaan kita dulu. Kalau sudah cinta maupun ada halangan apa, tidak masalah, harus tetap kita usahakan lah, konsisten di situ tetap. Jadi kadang jatuh, bangun lagi karena kita suka. Perkenalkan, nama saya Joko Basuki, alamat di Mojoroto Indah, Kota Kediri. Kegiatan sehari-hari melatih wushu di klub yang saya dirikan sendiri, waktu Kuang Wushu. Sejak kecil saya sudah sangat suka wushu ya. Jadi mulai kenal wushu, terus latihan, terus sampai terus-keterusan, tidak bisa lepas dari wushu. Dan akhirnya punya inisiatif untuk bagaimana ketika saya nggak bisa latihan, saya bisa melatih anak-anak wushu. Karena kecintaan saya dengan wushu, jadi saya berpikir saya nggak bisa lepas dari wushu. Bahkan ketika saya kerja, saya harus menyempatkan waktu untuk tetap berlatih. Nah, dari situ timbul inisiatif, gimana ya kalau kita bikin komunitas lah, atau klub yang bisa latihan wushu tapi bersama-sama. Kalau sendirian kan susah, apalagi di daerah kan jarang sekali yang bisa wushu gitu. Artinya di Jawa Timur sendiri hanya ada Surabaya, Malang, Jember, kota-kota besar yang punya banyak klub wushu. Kalau di daerah kan agak susah. Jadi saya pikir itu menarik kalau di Kediri kita bikin klub wushu. Awal kita hanya ada beberapa orang yang kita ajak. Kita ajak latihan, anaknya kita ajak, yuk latihan wushu, anak 1-2 orang. Kemudian lama-lama makin banyak, dari mulut ke mulut, mereka suka, anaknya juga suka, ya terus sampai sekarang sudah mulai lumayan lah. Karena saya sangat suka wushu, jadi seperti mendarah daging gitu. Jadi nggak bisa lepas dari wushu. Kalau sebenarnya saya tuh penyuka bela diri. Jadi saya suka bela diri, dan semua suka, taekwondo suka, pencak silat, karate, pokoknya berbau bela diri saya suka. Mungkin juga karena latar belakang dulu waktu kecil sering dibully ya. Jadi kan saya punya tubuh yang kecil. Jadi kalau teman-teman yang gede itu selalu jadi makanya saya punya tekad, saya harus bisa bela diri gitu. Tapi terus ketemu wushu, saya suka sampai sekarang, sampai ternyata itu jadi jadi pekerjaan saya sampai sekarang, melatih wushu di Kuang Wushu Kediri. Ya, yang pasti banyak suka dukanya ya. Dukanya juga banyak. Sukanya karena suka, kita benar-benar suka wushu, jadi ya selalu suka. Tapi dukanya ya karena awal pasti kita wushu kan harus ada fasilitas, harus latihan, harus banyak fasilitas yang harus disediakan, seperti matras, karpet, itu juga nggak murah.
Ya awal pasti dukanya ya seadanya. Dan dengan alat yang seadanya kita harus melatih anak-anak untuk safety-nya, untuk apa kan harus juga kita perhatikan. Ya kita mulai dari kecil, dari cuma beli matras beberapa sampai kumpulin terus. Terus setelah matras ada kita cari karpet usu. Anak-anak juga makin semangat. Jadi ya gitu, dari apa ya, dari semangat mereka tuh kita tetap konsisten untuk ayo nanti gimana ini bisa berkembang. Apalagi usu kan di Kota Kediri dulu, kalau yang taulu saya kan ada kalau saya latih taulu, kalau sanda ada juga yang kayak boxing itu, tapi yang taulu belum ada. Jadi mungkin ini juga salah satu daya tarik anak-anak yang di Kediri untuk bisa ikut. Ya lumayan mereka semangat sampai sekarang pun tetap semangat. Gitu yang jadi motivasi kita tetap semangat. Susah memang, apalagi yang umur masih 5 tahun, 4 tahun itu ya awal susah, tapi karena kecintaan kita dengan wusu ya harus laten, ya kita harus melihat karakter anak. Banyak anak yang berbeda karakternya, ada yang pemalu, ada yang terlalu berani, ya nanti gimana kita caranya apa ya, mengarahkan mereka yang punya rasa terlalu minder, lalu tidak percaya diri, harus kita kasih semangat. Yang terlalu aktif harus kita kendalikan. Ya intinya harus telaten. Kalau untuk anak-anak kecil harus telaten. Hambatan banyak ya, terutama untuk fasilitas, karena kita butuh fasilitas untuk latihan. Terus mungkin juga tempat yang kita harus pindah-pindah karena nggak punya tempat tetap. Kadang kita harus nyari di tempat kelurahan atau apa dulu waktu awal-awal itu kita pindah-pindah. Jadi tiap bulan, beberapa bulan kadang pindah ke sini, pindah ke sana, sampai akhirnya lumayan ini kita sudah tetap di Mojoroto Indah ini sudah lumayan lah. Alhamdulillah ya, banyak dukungan, banyak support, terutama juga dari orang tua juga support. Jadi akhirnya membantu lah, sangat membantu kita. Karena juga mereka mengharapkan prestasi juga, jadi ya mereka juga semangat gitu. Kita juga terpacu untuk anak-anak bisa lebih berprestasi di wusu. Kalau wusu selalu Pak minimal itu provinsi, karena kita tahu masih terlalu jarang. Apalagi kalau di Kota Kediri kita mau mengadakan pertandingan juga belum bisa karena hanya satu sasana. Mungkin home turnamen yang satu lingkup sasana. Tapi dari kejuaraan, dari rutin dari PBWI itu sering. Jadi juga banyak open, cuma ya harus luar kota. Surabaya rutin, di Malang, Jember. Yang level nasional juga biasanya dari luar Jawa Timur juga banyak yang bisa diikuti. Banyak dalam 1 tahun bisa 4-5 kali tanding. Ya, bahkan di masa pandemi ini kita tetap tanding secara online. Ya, jadi secara streaming, rekam video gitu bisa. Masih banyak pertandingan yang bisa diikuti. Akhirnya anak-anak juga tetap bisa latihan.
Alhamdulillah ya di tahun ini kita anak-anak lumayan, kemarin bahkan ada yang bisa ikut Jurnas, jadi di sirkuit di final stage di Jakarta kita bisa meloloskan 5 anak yang ikut ke sana untuk membela apa itu dari Jatim. Jatim memang pusatnya, artinya banyak atlet bagus di Jatim, jadi persaingannya sangat ketat. Bahkan kemarin di sirkuit dari Jatim itu ada 65 atlet, terbanyak dari semua kontingen. Kita juga kemarin juara umum, ya alhamdulillah dari Kediri ikut membantu untuk medali meskipun kita belum maksimal. Jadi ada 4 medali perunggu yang kita dapatkan di sirkuit Jakarta kemarin. Terus untuk ke Joprof ya anak-anak sekarang sudah lumayan. Kemarin dapat 8 emas, 8 perak, 9 perunggu. Ya prestasi terbaik lah tahun ini. Ya moga-moga nanti anak-anak bisa semangat. Ya makin bagus lagi. Saya mikir di masa pandemi ini ya online yang terbaik ya jalannya, karena kita nggak bisa latihan kayak dulu. Kita latihan terbuka, kita bisa menarik minat yang lihat. Kalau sekarang kan nggak bisa. Di sekolah ekstra juga semua tutup, nggak bisa latihan. Jadi saya pikir online bisa jadi alternatif terbaik lah untuk bisa, karena sekarang kan semua orang kan lebih giat ke medsos ya, Instagram, FB, Facebook. Banyak sih. Saya juga punya keinginan untuk lebih aktif di situ gitu, supaya agar bisa lebih menarik lagi, karena teman-teman dari sasan lain juga semua ini pakai media medsos lebih baik daripada kita, karena kita masih belum bisa maksimal di situ. Ya yang pasti kita harus kerjasama ya, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pengurus KONI, mungkin dengan orang-orang yang yang punya simpati dengan wushu, yang suka dengan wushu terutama. Jadi mereka bisa support. Kemarin ada beberapa yayasan yang juga support kita, yaitu alhamdulillah. Nah ya kita terus tingkatkan lah kerjasama dengan berbagai kalangan, berbagai ini, terutama juga nanti akan kita coba untuk lebih meningkatkan yang tadi yang kita bicarakan tadi, yaitu di media online. Jadi yang nanti kita coba siapkan untuk bisa lebih menarik lagi, karena dari beberapa orang nyari itu langsung melalui medsos. Jadi cuma kita belum siap di situ. Jadi langkah selanjutnya akan kita lebih fokus ke situ sih. Ya sama ya, yang pasti kalau ingin tetap konsisten harus suka dulu. Ya kayak saya, meskipun banyak hambatan, banyak kendala, tapi tetap kita maju karena kita sangat suka. Jadi harus mencintai dulu, mencintai wushu. Kalau orang Jawa bilang itu gendeng wushu dulu, baru bisa all out di situ. Jadi awal harus kita suka banget, kita harus mencintai pekerjaan kita dulu. Kalau sudah cinta maupun ada halangan apa, tidak masalah, harus tetap kita usahakan lah, konsisten di situ tetap. Jadi kadang jatuh, bangun lagi karena kita suka. Kalau untuk yang mau belajar wushu ya seperti ini, karena ini juga olahraga, ya harus semangat. Nggak bisa, karena ini susah. Kalau hanya cuma sekedar santai-santai saja ya, untuk prestasi
nanti akan susah. Jadi harus seperti ini. Kalau semangat olahraga harus nggak bisa main-main. Kayak kita tanamkan ke anak-anak ya, awal adalah mereka masuk ya kedisiplinan, kerja keras, karena untuk bagus, untuk juara. Kalau cuma santai-santai ngimpi, karena persaingan sangat ketat. Jadi WUSU Indonesia sudah maju sekali. Bahkan kemarin kita tahu sudah juara dunia, Egar juara dunia, banyak sekali atlet yang bagus. Terutama di Jatim tuh luar biasa. Di daerah-daerah lain juga makin bagus. Jadi kalau kita mau belajar WUSU untuk prestasi ya, awal harus dimulai dari dini, dari kecil, karena nggak bisa instan. Jadi harus paling kecil dulu, anak-anak yang usia 6-7 itu yang paling ideal kalau mau prestasi. Jadi dari situ nanti bertahap, ya harapannya nanti ketika dia umur, karena di WUSU kan ada klasifikasi umurnya. Jadi kalau sesuai ini jenjangnya ya saya pikir akan lebih baik daripada yang tiba-tiba sudah dewasa ikut. Tapi meskipun tidak menutup kemungkinan, tergantung usaha sama bakatnya juga sih. Kerja kerasnya yang penting. Kalau bakat pun nggak kerja keras ya kayaknya susah juga. Jadi semua faktor harus mendukung sih. Pelatihnya harus oke, atletnya harus oke, orang tuanya harus oke. Itu saya pikir kalau sudah tiga-tiganya bisa oke, agar lebih mudah untuk bisa bagus. Karena saya itu kan ini olahraga yang anak-anak ya terutama, jadi ada sisi pendidikannya. Jadi saya mendirikan WUSU itu bukan untuk sekedar ingin cetak prestasi. Yang terpenting bagi saya adalah membentuk karakter anak, karena tidak semua anak bisa juara, tapi semua bisa punya karakter yang bagus. Dengan latihan yang bagus, dengan metode yang bagus, saya pikir mereka akan punya karakter yang bagus. Terutama kan karena untuk prestasi dilatih untuk disiplin. Mereka harus mampu mengalahkan kelemahannya sendiri. Karena di Taulu tidak langsung di full kontak. Jadi intinya harus mengalahkan diri sendiri, yang itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Jadi saya pikir itu yang jadi pegangan saya, bahwa pembentukan karakter lebih penting daripada mereka dapat medali. Karena karakter ini yang akan mereka bawa terus. Kalau medali mungkin akan selesai, jurus juga nggak akan mungkin bisa dilakukan tapi kalau karakter bagus, mental yang bagus, ini akan mereka bawa kemanapun. Ya, ini yang harus kita perjuangkan, harus kita lakukan terus menerus. Anak-anak yang punya mental bagus, karakter bagus, karena dari situ akan muncul generasi yang kuat, generasi yang bisa nanti membangun bangsa kita lebih baik. Karena kita lihat dari generasi yang kuat akan tumbuh bangsa yang kuat itu secara global, saya pikir. Tapi sumbangsih kecil dari klub Uang WUSU itu hanya ingin yaitu membentuk karakter anak-anak yang punya kedisiplinan, punya mental kerja keras, bisa survive di semua situasi, bisa move on ketika mereka down, bisa bangkit lagi ketika mereka kalah, dan bisa rendah hati ketika menang, tetap membumi meskipun mereka sudah mulai bagus. Harus kita kawal supaya tidak jadi sombong atau itu yang akan menghancurkan semuanya. Jadi saya pikir itu yang kita perjuangkan saat ini, dan
akan terus kita coba nanti membentuk karakter anak yang bagus, karena yang sangat dibutuhkan sekarang adalah generasi yang kuat. Apalagi sekarang banyak ini pergaulan yang sekarang HP juga, anak-anak lebih suka main HP daripada olahraga, akhirnya membentuk mereka rasa males, gak mau gerak. Bahkan itu yang akan kita coba lawan terus dengan olahraga, dengan wusu. Kalau mereka dapat medali ya bonus lah, tapi tujuan pertama adalah membentuk karakter sih, saya pikir itu yang coba kita tanamkan terus, kita coba pertahankan terus sih. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, sedikit yang bisa kita lakukan untuk Indonesia lah gitu. Harapan pasti ya makin bagus, anak-anaknya makin berprestasi, suatu saat bisa jadi klub yang besar, yang tetap punya karakter yang kuat. Itu yang saya pikir. Yang pasti tempat untuk anak-anak bisa berolahraga, bisa menghilangkan rasa magernya, yang itu saya pikir sudah sangat cukup. Kalau masalah besar nanti akan berjalan sesuai waktunya. Semoga ya makin besar, makin banyak yang berprestasi, makin solid. Jadi karena banyak klub yang besar akhirnya harus pecah atau apa karena ini kurang kompak. Nah, saya pikir kekompakan terus kebersamaan untuk sama-sama satu visi satu misi membangun anak-anak kita anak-anak kita berdiri, maksudnya dalam ruang lingkup kecil keluarga kita bisa lebih punya karakter yang baik lah, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang paling penting itu secara umum lah. Kalau secara khusus ya pasti besar-besar dan berprestasi, bisa makin banyak lagi yang mau ikut latihan. Itu mungkin harapan saya gitu. Ayo berani jadi juragan online.